Oke, sambil Anda mencari jawaban itu, saya tambahkan ya terkait dengan sejarah media massa. Pertama yang muncul adalah era cetak, ya, koran. Seperti tadi teman Anda katakan sudah lama sekali, ya, 1600-an begitu, ya. Atau mungkin dimulai bahkan sebelum Masehi dalam bentuk yang sangat simpel ya. Tetapi saya kira yang profesional itu di 1600-an ya. Itu media surat kabar ya. Kemudian setelah itu majalah masih sama, itu memakai media kertas. Kemudian ada era radio ya, kemudian ada era televisi, dan terakhir era internet yang kita nikmati sekarang ya. Mungkin era kertas ya, surat kabar, era cetak ya, surat kabar, kemudian majalah, mungkin sudah di akhir-akhir masanya ya. Saya kira banyak yang mempertahankan koran, surat kabar, tetapi mungkin oplahnya semakin sedikit dan orang semakin suka dengan media web sekarang itu ya. World Wide Web itu muncul, kalau tidak salah ya, saya mulai ambil S1 ilmu komputer itu 1995. Itu sudah ada internet, sudah ada web. Sebelumnya kuliah pindah-pindah, kemudian 95 ambil ilmu komputer, dan World Wide Web itu sudah ada, dan skripsi saya memang tentang World Wide Web itu. Situs ya, situs internet. Setelah itu ya era kejayaan internet mulai ya. Apapun kemudian masuk ke internet, termasuk surat kabar. Bahkan sekarang Kompas sekalipun itu sudah jauh berkurang korannya itu, koran kertasnya itu. Sewaktu saya memulai di peneliti itu sekitar 2000, tahun 2000 itu oplah Kompas itu lebih dari 500.000 per hari ya, 600.000 atau berapa gitu. Mungkin sekarang tinggal sekian persennya saja, dan mereka lebih fokus di internet juga ya, kompas.com. Jadi tak terhindarkan memang semua bermigrasi ke internet ya. Mungkin karena lebih simple, bisa dilihat bahkan dari gadget ya kan, dari kamar-kamar tidur Anda gitu. Tidak perlu berlangganan koran, ya tetap harus berlangganan juga ya, berlangganan versi webnya gitu. Tetapi artinya itu memang bisa lebih fleksibel, bisa lebih dilihat dimanapun, bisa di-download gitu ya. Itu mulai ada itu mungkin sejak 90-91 ya, ketika waktu itu saya mulai kerja di Honda, sudah ada internet itu, dan kita bisa berhubungan dengan Jepang waktu itu kan, dari Jakarta ke Jepang. Itu mungkin dalam bentuk yang sangat sederhana sekali gitu, tetapi sudah berhubungan di internet gitu ya. Tahun 2000-an itu sudah sangat maju sekali. Internet sudah seperti sekarang gitu ya. Tidak hanya, kalau dulu itu hanya teks saja, kebanyakan teks. Sama seperti koran gitu. Nah, tapi kemudian setelah itu semakin merambah ke video dan lain-lain. Sekarang bahkan yang video justru lebih mendominasi kan. Apalagi dengan adanya YouTube, media massa pun sudah banyak terkurangi oleh YouTube ya. YouTube itu media informasi, tetapi kebanyakan memang pribadi ya. Jadi banyak di era Anda sekarang hidup ini ya, mungkin lebih banyak informasi dari pribadi dibanding dengan dari korporat ya.
nonton televisi mungkin sudah jauh lebih berkurang dibanding orang dulu. Ya, Anda lebih sering ke internet misalnya gitu ya, dibanding dengan nonton televisi. Nah, itu kira-kira sejarah perkembangan media itu seperti itu. Apakah nanti media cetak akan hilang? Mungkin saja. Tetapi saya kira masih banyak generasi, ya terutama generasi lama, yang masih menyukai baca koran kertas sambil minum kopi, sambil makan pisang goreng di pagi hari gitu ya, dibanding dengan langsung melihat handphone gitu, atau via laptop. Orang dulu masih suka baca koran kertas, ya, lebih senang menikmati pagi dengan baca koran kertas. Tapi mungkin generasi sekarang mungkin sudah berubah. Dan mungkin media mainstream pun sudah banyak ditinggal. Media mainstream dalam arti ya media massa ya, Kompas, media-media yang profesional gitu ya. Mungkin sekarang bahkan lebih diwarnai oleh berita-berita dari personal. Nah, itu kecenderungannya seperti itu. Sejarahnya kurang lebih seperti itu ya. Ada di Amerika itu tahun 70-an itu yang namanya ARPANET. Ya, sebenarnya itu cikal bakal internet tapi dipergunakan untuk militer. Gitu ya, dipergunakan untuk militer. Nah, setelah itu memang sipil mengambil alih, dan setelah ditemukannya World Wide Web itu perkembangannya semakin pesat gitu ya. Dan sekarang kita mengenal big data misalnya, data yang bisa kita akses di internet gitu ya. Semakin Anda bisa memanfaatkan big data itu, maka saya kira semakin banyak manfaat yang didapatkan gitu ya. Kalau Anda ingin mengetahui kecenderungan calon presiden siapa yang akan menang di pemilu 2024 misalnya, Anda bisa mengolah big data itu gitu ya. Asal Anda punya akses untuk big data itu, maka Anda akan mengetahui sebenarnya siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024. Dari mulai sekarang sudah diketahui gitu ya. Asalkan Anda bisa mengakses datanya. Dan datanya tersebar dimanapun, di World Wide Web itu gitu ya, di internet itu. Kuncinya adalah apakah Anda mengetahui cara mengoptimalkan itu. Ya, data itu bebas beredar. Banyak sekali data yang Anda bisa dapatkan secara gratis di sana. Ya, tergantung apakah Anda punya caranya untuk memanfaatkan itu. Nah, itulah era sekarang, era internet ya. Dukun udah gak laku lagi nanti ya, karena yang laku itu ya dukun internet itu ya, yang survei ya, jejak pendapat yang seperti itu, karena itu akan lebih akurat. Oke, saya kira itu sedikit selayang pandang tentang sejarah media massa, dari mulai media cetak, kemudian elektronik, dan terakhir adalah internet ya. Oke, silakan lanjutkan.